Dan pertanyaan semua orang, ini kenapa sih kok tiba-tiba ada virus ini yang bisa berkembang biak, terus bisa tumbuh di tubuh manusia, bikin tubuh manusianya sakit, rusak, dan mengancam nyawa gitu ya. Nah ini kenapa sih si virus ini bisa seperti itu? Nah ada jawabannya di molecular biology. Landasan ilmunya tentu saja molecular biology. Yes. Hello lovely people, ketemu lagi di Reisa Broto Asmoro Channel. Dan kali ini kita bakalan bahas soal biologi molekuler. Ih, apa tuh ya? Kalau pernah dengar, ini adalah salah satu cabang ilmu biologi yang merujuk kepada pengkajian mengenai kehidupan pada skala molekul. Jadi tingkatnya tuh di molekul, terutama tentang interaksi berbagai sistem di dalam sel tubuh kita. Jadi biar nggak penasaran, apa sih interaksinya? Gimana kalau kita langsung aja ngobrol bersama Dr. Riza Arif Putranto DEA. Hai dok. Hai dok. Apa kabar? Kabar baik. Dok, DEA-nya itu apa sih dok? DEA itu gelar master dari Prancis. Wih, apa panjangannya? Jadi kepanjangannya Diplôme des études approfondies. Jadi kalau dalam bahasa Inggris studi yang dalam gitu, apa depth study diploma. Oh, jadi diploma yang mendalami tentang biologi molekuler gitu. Iya. Wah. Di Prancis kan bahasanya dibalik-balik. Gitu ya. Seperti bahasa Indonesia sebetulnya dibanding bahasa Inggris. Kebalikannya bahasa Inggris gitu. Dr. Riza kenapa tertarik sih soal tentang semua biologi molekuler ini? Sampai kuliah kemana-mana loh, sampai ke Prancis, kemana lagi dok? Ke Beijing. Beijing. Wah, gimana tuh awal ceritanya? Ya, terima kasih dok. Jadi dulu itu sebetulnya saya kan studi S1-nya itu biologi. Biologi itu saya sangat tertarik dengan kalau dulu mungkin Dok Reza pernah dengar jasa ternik. Jasa ternik itu sekarang kita kenal dengan microbiology. Mikrobiologi. Jadi studi terkait dengan bakteri, virus, jamur ya, fungi ya, fungi dan lain sebagainya. Nah, ketika saya melanjutkan studi di tingkat master, itu sangat tertarik sekali dengan molecular biology. Tidak hanya jasa terniknya, tapi di dalam jasa terniknya itu kan ada blueprint dari kehidupan sel itu, namanya DNA, ya kan? RNA, gitu ya. Apa itu kan? Gitu. Jadi waktu itu memang pengetahuannya sangat minim di saya. Kemudian saya coba untuk menggali. Nah, selama saya menggali sejak master, PhD, kemudian postdoc, itu memang sangat terkesima sekali dengan segala sesuatu yang terkait dengan biologi molekuler. Akhirnya belajar juga tentang tidak hanya microbiology dan biologi molekuler, secara khusus juga akhirnya ke manusia juga. Ketika saya mengambil postdoc di Beijing ya pada tahun 2014 sampai 2015. Itu dok secara singkat. Oke, wah ini seru banget sih. Berarti dulu udah pasti jurusannya IPA ya? IPA, betul. Tertariknya sama biologi. Iya. Terus apa sih sebenarnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari nih, apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari ilmu si biologi molekuler itu sendiri? Banyak banget dok, banyak banget sebetulnya. Kalau dulu kan ketika kita mungkin mahasiswa atau siapapun yang sedang belajar biologi molekuler bingung apa sih yang saya lakukan sebetulnya. Ngapain sih belajar ini kecil nggak kelihatan kasat mata ini? Betul, jadi mungkin kalau boleh saya analogikan biologi molekuler itu sebetulnya mirip dengan bagaimana kita melihat sesuatu yang nggak terlihat. Ya kan? Apa nih? Uka-uka ya, kalau uka-uka kan di sini ada, di situ ada. Nah, biologi molekuler kan DNA itu tidak terlihat karena ukurannya itu 1/100 dari helai rambut kita. Jadi satu helai rambut kita dok dibelah 100 kali. Itu baru kan tidak mungkin terlihat di mata. Ukurannya kecil sekali, mungkin antara 1 hingga 10 mikron. Jadi mikron itu 1/1 juta meter. Kecil banget tuh, ya kan? Kebayang nggak? Pokoknya bayangkan rambut dibelah 100 kali, itu aja. Kita lihat satu rambut aja sulit kan dok? Itu dibelah 100 kali. Nah itulah biologi molekuler. Bagaimana cara kita melihat itu? Tentu harus menggunakan alat-alat. Contohnya, sesuatu yang tidak terlihat itu harus kita multiplikasi supaya terlihat. Lebih besar. Akhirnya muncullah teknologi yang namanya PCR yang mungkin
nanti bisa saya jelaskan lebih detail. Ya, kita tuh kenal Ya kan? PCR waktu pandemi. Betul, kita ya semua kan? jadi kenal PCR ketika pandemi. Saya udah kenal itu sejak 20 tahun yang lalu. Pas ketika saya masih mahasiswa sampai sekarang gitu ya. Dan itulah yang digunakan untuk supaya kita tidak jadi apa namanya supranatural itu tadi, menduga-duga ada DNA di sini enggak, tapi muncul gitu DNA-nya. Nah, disitulah salah satu metode yang paling terkenal di dunia sejak tahun 1981 itu adalah PCR, polymerase chain reaction, itu bahasa Inggrisnya. Sesuai dengan namanya, polymerase ya, molekul itulah yang dimultiplikasi supaya terlihat. Kalau dia terlihat, kita baru ada virus di sini, ada bakteri di sini. Ada organisme di sini. Nah, itu baru tindakan-tindakan yang setelahnya kita ambil. Itu salah satunya. Karena yang tadi itu yang disebutin tadi dari bakteri, virus, jamur segala macam kan nggak kelihatan nih. Jadi kita cuma bisa taunya dari caranya adalah deteksi ini beneran ada nggak pakai DNA, karena semuanya ada DNA atau RNA-nya. Betul. Semua makhluk hidup baik yang kecil, mikroskopis hingga yang makroskopis. Yang mikroskopis itu kecil sekali. Kecil banget. Makroskopis itu seperti kita makroskopis besar. Itu semua memiliki DNA di dalam selnya. Ya, tiap sel kita ada DNA-nya. Gitu ya. Oke, kalau dalam pemeriksaan biomolekuler, jadi untuk periksa ini tahapannya apa aja sebenarnya? Baik, kalau kita jadi di dalam biologi molekuler sebenarnya ada beberapa metode. Yang paling terkenal PCR. Yang kedua, yang mungkin agak sedikit sophisticated atau rumit, itu adalah sequencing namanya. Genome sequencing. Genome sequencing. Nah, kalau PCR mengambil sebagian dari DNA, mungkin sebagian kecil saja. Kalau genome sequencing keseluruhan. Semuanya dibaca. Nah, semuanya dibaca. Fungsinya macam-macam. Kalau PCR fungsi utamanya untuk deteksi, kalau genome sequencing fungsi utamanya untuk profiling sebetulnya. Seperti kalau kita medical check up, dok, kadar gula darah sekian, kolesterol, nah itu profil dari kesehatan kita itu muncul di situ. Mirip juga sama seperti CV kita, nama, alamat, gelar, dan lain sebagainya pendidikan, itu adalah profiling dari seseorang. Nah, itu genome sequencing dan PCR. Di luar itu ada metode-metode yang mungkin sering saya tampilkan di Instagram saya, dok. Siapa yang udah follow Instagram Dr. Riza apa, dok? @rizaputranto ya. @rizaputranto. Di situ kita bisa melihat sel itu, dok. Itu biologi molekuler. Jadi bagaimana sel itu hidup, kita melihat lewat mikroskop, dan itu juga ilmuwan tuh bermain, diwarnai selnya, sehingga ketika disodorkan cahaya cahaya terang atau cahaya yang lain, model cahaya lain, itu bisa terlihat di mikroskop. Warnanya hijau, kuning, itu untuk memperlihatkan, membedakan sel satu dan lainnya. Nah, tahapannya tentu saja kalau kita mau analisis biologi molekuler, pertama harus ambil sampel, dok. Sampelnya macam-macam, bisa darah, bisa saliva kita, bisa yang di dalam leher kita, atau kulit kita. Jadi segala sesuatu ada selnya. Segala sesuatu yang ada selnya itu ada DNA-nya. Nah, ada DNA-nya, maka dia akan kita bisa ambil sampelnya untuk kemudian dianalisis, baik PCR, genome sequencing, maupun dilihat di bawah mikroskop. Ada satu jenis sel di tubuh kita yang tidak punya DNA. Yaitu adalah sel darah merah. Iya. Sel darah merah tidak punya inti sel. Kalau nggak punya inti sel, nggak punya dia DNA. Jadi poin itulah. Makanya kalau merah pakainya golongan darah. Golongan darah. Kalau kita ambil darah untuk tes DNA, biasanya yang kita keambil itu dari leukosit, darah putih, trombositnya, atau yang lainnya. Plasma itu kan ada sisa-sisa DNA RNA kita juga. Itulah, dok. Jadi kan tadi buat semuanya nih yang udah pernah melalui pelajaran biologi ya, mungkin dulu pernah tahu ada DNA, RNA, asam amino, protein, semua itu segala macam. Itu sebenarnya yang dipelajari di dalam biologi molekuler berarti, ya kan? Tadi seru banget sih sebenarnya udah dijelasin soal setiap sel itu ada DNA-nya. Lalu bisa diterapkan di kehidupan kita tuh kayak apa aja? Misalnya untuk kasus kriminal misalnya, bisa banget dong ya? Bisa banget dong. Bisa banget. Jadi ini istilah saintifiknya DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. Karena dia namanya berasal dari sidik jari kita. Sidik jari kita ini kan fingerprint. Ini unik untuk setiap orang. Beda setiap orang. Beda setiap orang. Tidak ada yang sama di dunia ini. Ini hasil riset ya. Nah, nama ini diadopsi kepada
analisis DNA. Okay. DNA itu juga adalah fingerprint kita. Itu beda untuk setiap orang pada tahapan tertentu. Jadi saya dan Dr. Reza itu beda DNA-nya cuma 1% kita, Dok. Tapi betapa beda kita cara berpikir, kegemaran kita, senangnya makan apa. Saya mungkin asin, Dok, mungkin suka yang manis, bisa seperti itu. Nah, makanya di dalam kriminal itu DNA fingerprinting bisa, asalkan ada sampel rambut, darah, saliva, maaf nih saya sebut ini karena istilah medis, sperma begitu ya, di TKP itu bisa dilakukan untuk identifikasi pelakunya siapa gitu, atau siapa saja yang pernah masuk ke ruangan itu. Nah, biasanya nanti ada juga ada 50 orang, sebagian besarnya adalah petugasnya dicoret gitu. Sisanya 6 orang inilah yang kita cek gitu ya. Itu seru banget karena dulu saya sempat di DVI, Disaster Victim Identification. Jadi salah satu metode yang paling sering dipakai adalah itu. Dari biologi molekulernya diambilnya profiling itu tadi. Seru. Oke, tingkatannya apa aja sih sebenarnya kalau di molekuler biologi itu sendiri? Jadi tingkatannya kalau kita belajar di tahun 2000 ke belakang, itu tingkatan biologi molekuler itu ada 3. DNA yang ada di dalam sel kita, di dalam kita punya sel, di dalam sel itu ada inti sel, di dalam inti sel itu ada DNA. Tingkatannya DNA itu diuntai atau diulir lah, bukan diuntai, diuntai kan dilepas ya, diulir menjadi bentuk semacam kupu-kupu yang kita sebut dengan kromosom. Manusia punya 23 pasang, jadi banyak loh di dalam sel. Nah, DNA itu tingkatan molekular biology itu adalah DNA dulu, itu blueprintnya kita. Kalau diperlukan saat seperti sekarang kita makan, kemudian butuh ada molekul-molekul yang untuk mencerna makanan dan lain sebagainya, akan dihasilkan RNA namanya. Dari DNA, jadi difotokopi. DNA-nya tidak dilepas dari inti sel tapi difotokopi. Nah, yang fotokopiannya ini namanya adalah RNA. Namanya ribonucleic acid, dan dia hanya 1 untai. Kalau DNA 2 untai. Double ya. Adalah single. Yang kalau RNA hanya single. Kenapa hanya single? Karena dia fungsinya hanya sebagai cetakan. Setelah itu dicetak menjadi apa yang kita sebut sebagai protein. Ya, ini agak beda dengan protein yang dipahami oleh masyarakat umum. Ini adalah protein level, bukan di lauk. Yang di lauk itu kumpulan dari banyak protein. Nah, ini protein spesifik khusus yang dihasilkan dari RNA. Nah, tahapan itulah, Dok, DNA, RNA, protein. Prosesnya namanya, kalau DNA menjadi RNA itu transkripsi, RNA menjadi protein itu translasi. Proses inilah yang kita pahami dari sejak tahun 2000 ke belakang. Kalau 2000 ke sekarang itu muncul lagi faktor lain. Ada lagi, beda lagi. Ada. Saya masih ingat loh itu pelajaran biologi yang transkripsi itu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Sekarang ada faktor yang mengatur bagaimana DNA diubah menjadi RNA dan RNA menjadi protein, namanya epigenetik. Apakah itu? Yang saya juga sering, dan sekarang nih mungkin saya lebih banyak senang mempelajari epigenetik. Jadi faktor yang mempengaruhi bagaimana DNA diubah menjadi RNA, RNA menjadi protein, tapi tidak mengubah blueprintnya. Jadi DNA-nya tetap sama, tapi responnya bisa beda. Protein yang dihasilkan bisa berbeda. Kok bisa begitu ya? Itulah hebatnya epigenetik. Epigenetik yang dimaksud ini istilahnya rumit ya, epigenetik. Tapi saya sederhanakan, epigenetik contohnya lingkungan. Misal Dok Reza berada di lingkungan tertentu, perilakunya akan mirip dengan orang-orang atau lingkungan itu. Begitu Dok pindah ke lingkungan yang lain, itu beda. Gennya sama, proteinnya sama, tapi karena dia respon lingkungan, kita jadi ekspresinya jadi beda. Itulah. Jadi semua lingkungan di sekitarnya itu pasti pengaruh. Sangat berpengaruh. Gitu ya. Sangat berpengaruh. Dan tapi ini kita ngomongnya tingkat sel ya. Tingkat sel ya ngomongnya ya. Ini bayangin nih, ini bukan lingkungan sekitar kita toksik atau enggak. Ini di sekitar sel kita toksik atau enggak gitu ya. Lingkungan itu kan bertahap. Iya. Kalau di dalam sel kita, bagi sel kita, lingkungan sel dan jaringan, ya dia lingkungan itu. Keluar dari jaringan, lingkungan organ. Keluar adalah organisme. Jadi di luar kita juga ada sekeliling kita, kan gitu, Dok. Nah, itu lingkungannya tahapannya sangat banyak. Tapi itu semua dipengaruhi sejak dari level sel kita. Gitu ya. Gitu. Oke, ini seru banget ya, karena kita mempelajari sesuatu yang kecil banget. Kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang memang kita nggak bisa lihat secara mata telanjang, tapi sebenarnya ini yang kita hadapi dan hidupi setiap hari. Oke, ada salah satu hal yang sempat bikin kita semua panik sejak munculnya
virus di masa pandemi. Waktu itu ada virus COVID-19. Dan pertanyaan semua orang, ini kenapa sih kok tiba-tiba ada virus ini yang bisa berkembang biak, terus bisa tumbuh di tubuh manusia, bikin tubuh manusianya sakit, rusak, dan mengancam nyawa gitu ya. Nah ini kenapa sih si virus ini bisa seperti itu? Nah ada jawabannya di molecular biology. Landasan ilmunya tentu saja molecular biology. Yes. Kita tahu bahwasannya ada pandemi sebelumnya. Banyak ya. Tapi kita tidak hidup di era itu. Iya. Seperti contohnya tahun 1951 yang pandemi flu Spanyol. Nah itu kita jadi tahu setelah ada pandemi COVID-19. Karena kita tidak hidup di era itu dan pandemi itu berulang dong. Yes. Dan kenapa? Karena di dalam dunia bumi ini yang berkembang dengan perubahan cuaca, kemudian populasi manusia, hewan yang bertambah, itu akan ada yang namanya proses-proses di mana virus itu berpindah dari hewan ke manusia. Kalau di istilah ilmiahnya namanya zoonosis. Berpindah dari hewan ke manusia dan sebaliknya reverse zoonosis. Dan itu akan membuat itu seperti kawah candra di mukanya virus. Berpindah dari satu organisme ke organisme lain, mengubah DNA dia lebih cepat. Jadi gini, semakin kecil organisme, semakin cepat perubahan DNA-nya. Karena dia lebih mudah ya? Lebih mudah. Karena cuma misalnya virus cuma punya satu. Ya, virus cuma punya satu, misalkan panjangnya cuma segini. Untayan DNA. Ya. Kalau manusia itu kan 3 miliar panjangnya huruf dari DNA-nya. Jadi itulah. Jadi perubahan yang cepat dari virus itulah membuat dia bisa beradaptasi ya, tanda kutip, terhadap tubuh inangnya, apapun inangnya, manusia, hewan. Contohnya di kasus SARS-CoV-2 di COVID-19 itu dia berkembang sedemikian rupa di tubuh hewan sampai dia berpindah ke manusia, akhirnya adaptatif dengan tubuh kita. Adaptatif dalam artian dia bisa tinggal ya, tanda kutip ya, di tubuh kita. Itulah yang menyebabkan kemudian muncullah COVID-19. Berkembanglah dia, kan mungkin Dok pernah dengar kita sampai pusing ya Dok di televisi itu ya, mutasi A, mutasi B. Sampai sekarang saya sudah nggak ngikuti lagi itu saking banyak Omikron, tapi udah yang mana? Sekarang namanya JXB dan lain sebagainya. Itu luar biasa betapa cepatnya organisme kecil ini yang kemudian mempengaruhi tubuh kita. Di sisi lain tubuh kita nggak tinggal diam, tubuh kita melawan virus itu sehingga sekarang mungkin orang yang kena COVID-19 mungkin tidak seperti dulu, karena dulu tubuh kita belum siap. Jadi tentara tubuh kita itu sel imun kita kaget, ini ada penjahat nih, ada virus baru, siapa, aku nggak kenal dia. Saya tidak bisa menghentikan dia sehingga dia bisa menginfeksi tubuh kita jauh lebih parah ya daripada kalau sekarang sistem imun kita sudah lebih kebal, apalagi dengan vaksin dan lain sebagainya, itu kita prevensinya luar biasa itu. Kalau dari istilah ilmuwan nih Dok, virus itu sebetulnya kami menyebutnya entitas. Dia tidak hidup, dia juga tidak mati. Jadi dia di mana? Kan syarat untuk bisa hidup kan harus motil itu apa ya, bisa bergerak. Harus bisa berkembang biak. Oke, berkembang biak cek. Tapi kan caranya tidak seperti spesies to spesies yang nggak perlu virus lain. Iya, nggak perlu virus lain, dia sendiri. Dan itu diperdebatkan oleh ilmuwan, virolog gitu ya. Diperdebatkan karena memang hidup nggak hidup sampai hari ini mereka itu menyebutnya adalah entitas. Karena tidak hidup, tidak mati. Dia hanya butuh inang, sel untuk dia berkembang biak.